Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, pengukuran TBN untuk mengetahui masa pakai oli. Jadi ya kalau secara profesionalnya, secara ilmuannya, secara ilmiahnya, masa pakai oli itu ditentukan oleh ini ya, analisa oli, yaitu analisa elemennya, apakah kandungan apa partikelnya, fosfornya, sulfurnya itu ya. Terus ini bare metal, ini tentunya besi, silikon, aluminium, kontaminasi metalnya, aditif metalnya, fuel dilutionnya, soot dengan FTIR-nya, kekentalan pada 100 derajatnya, kandungan air ya. Jadi kandungan air di oli itu bisa mengandung air juga, bisa diuji pakai cara ini juga. Pengujian TBN, kemudian oksidasi atau nitrasi dengan FTIR. Jadi di Indonesia nggak ada ya, penulis nggak tahu apakah ada atau enggak. Tapi biasanya cuma 4 ini ya, yang di laboratorium kan. Jadi yang ini jadi yang ini enggak ya, penulis nggak tahu apakah ada analisa yang ya menggunakan sampai segini untuk di Indonesia. Walau orangnya kaya, melakukan analisa olinya kayaknya nggak sampai segini. Bahkan ini pun yang mestinya ada itu nggak dilakukan ya. Nah, kita sekarang bahas yang khusus untuk soal TBN aja ya, karena penulis beberapa kali kok bahas soal TBN. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa TBN ini bisa digunakan untuk memantau kondisi oli ya. Jadi oli dengan TBN yang tinggi akan bisa lebih mudah melarutkan asam. Oli baru mempunyai kisaran TBN 5 sampai 15. Walau ya kebanyakan yang penulis lihat di datasheet antara 7 sampai 10. Saat dipergunakan dalam masa pemakaiannya, oli akan terkontaminasi dengan asam ya karena berbagai hal, karena itu juga hidrokarbon menghasilkan asam juga, menyebabkan TBN ini angkanya menurun ya. Penurunan ini juga tergantung pada keasaman. Jika angka TBN ini kurang dari 3, maka dianggap terlalu rendah dan perlu diganti oli. Nah, ini juga ada yang menghubungkan antara pH dengan TAN TBN. Informasinya sedikit tapi ya ini ya, perkiraannya kalau 20% oil pada solvensi, pH-nya sekitar 3,5, 4% 4,5. Jadi kalau mungkin pakai kertas pH, amannya adalah jangan sampai kurang dari 4,5 pH-nya. Kita nggak tahu lah. Ini juga ada debat ya antara penggunaan TBN ya. Ini kondisi ideal untuk berkendara dari kendaraan GM ya. Itu pemakaiannya adalah 7.500. Pemakaian kalau diperpanjang bisa sampai 7.500 12.000 km. Terus ini kalau menggunakan mungkin filter khusus mungkin ya bisa antara 10.000 sampai 15.000. Dan ini ada grafik-grafiknya ya, yang menurut penulis penting juga untuk jadi pembanding juga. Ini disebutkan ada TAN, TBM, DSC atau PIN ya. Ini konsentrasi karbon, soot atau sludge, melihat sisa kandungan antioksidannya. Yang ini TBN ya nanti ditunjukkan, TAN ini juga nanti ditunjukkan.
Nah, kita lihat dari yang ideal dulu ya. Katanya kalau mesin bekerja dalam keadaan ideal, eh, oli itu bisa lama. Ini bisa 8.000 sampai 16.000 kilometer ya. Kalau pemakaiannya di suhu sekian ini 80 sampai 130 mungkin. Ini suhu olinya ya. Ini oli yang paling ideal. Jadi kalau apa suhunya tinggi, suhunya rendah, pemakaian suhu olinya itu umurnya malah jadi pendek. Ini berapa? 2700, sekitar 2700 km saja ya. Terus kalau suhunya tinggi sekali sampai 180, ini mungkin ya 2000 km saja. Jadi uh, kendaraan itu awet kalau olinya bekerja pada suhu ini ya. Nah, secara teori ini angka TBN akan makin menurun. Ini TBN mengindikasikan antioksidan dan anti wear. Jadi kalau pemakaian suhu rendah, jarak-jarak pendek, TBN-nya turun karena dua ini berkurang, antioksidannya dan anti wear-nya berkurang. Kalau dari TAN-nya ini pengukuran asamnya ya. Ini dari wear metalnya dan produk korosinya yang menyebabkan TAN-nya naik. Terus kalau pemakaiannya suhu tinggi dengan beban yang tinggi, ini antioksidannya yang lebih bikin cepat turun. Jadi TBN dari sisi antioksidannya yang berkurang. Terus sementara TAN-nya naiknya karena soot atau kekentalan. Nah, tapi ini terus kemudian dari National Lubrication-nya menunjukkan bahwa sebenarnya realnya nggak begitu. Ini kita lihat dari kotak, ada DSC, ada kotak bolong TBN, bulat TAN, bulat kosong PIN. Ini ya, PIN ini soot dan sludge, DSC ini antioksidannya ya. Ini antioksidan. Kita lihat yang kotaknya ini. Matrisai obai. Agak susah. Ini mungkin karena grafiknya tidak dibuat mengikuti titiknya, tapi di rata-rata jadi nggak pas gitu ya. Tapi kita lihat kotaknya asalnya segini ya. DSC itu adalah apa tadi? Antioksidannya. Awalnya antioksidannya segini, terus jadi segini, segini. Tapi masa pemakaian olinya yang garis garis tebalnya. Kalau yang ini dari kendaraannya yang menentukan apakah sudah waktunya ganti oli. Jadi analisa olinya ini lebih awet ya. Dari DSC ini ini. Nah, TBN-nya di kotak asalnya ini malah naik nggak turun ya. Turunnya banyak itu pada waktu sudah mau berakhir. SN di kotak ini ya. Sayang grafiknya nggak begitu jelas ya. Kotak ini. Jadi turun drastisnya baru setelah mau masa pakai berakhir. Terus ini yang bulat NaN di wis. Ini awalnya sudah ada ya. Terus tapi naik baru naik tajam setelah mau berakhir masa pakainya. Yang shootnya ini di belakangan saja ya. Naik tapi terus turun lagi. Ini juga ada contoh DSC emang apa antioksidannya, kotaknya ini turun. Jadi dari 4 ini ya yang kita ikuti tadi kan apa TBN yang kotak ya, kotak bolong ya. Ini TBN-nya belum tentu berakhir sempurna ya. Dari sisi DSC-nya ini yang lebih menunjukkan indikasinya.
dari sisi antioksidasinya. Mungkin ini bisa kita lihat dari kandungan zinc, mungkin entah lagi lah. Jadi kita lihat dari kotak kosong sama kotak berisi. Ini gambarnya gak jelas. Ini kotak kosongnya dari sini. Ini ternyata masih datar, tapi sudah diputuskan sudah waktunya ganti oli. Karena ternyata yang kotak berisinya, yang antioksidannya ternyata sudah habis ya. Sementara itu angka TAN-nya yang bulat-bulat ini juga belum naik sangat tinggi, tapi yang ini ya PIN ya, yang sootnya, carbon soot dan sludge-nya ini sudah sangat tinggi. Jadi awalnya nggak ada, tapi terus tiba-tiba menjulang sangat tajam sootnya. Jadi dari kasus A ini kayaknya ganti olinya tergantung dari jumlah sootnya, dari sludge-nya, dari lumpur yang ada. Terus yang kedua ini kayaknya dari tingkat keasaman yang tinggi sama antioksidan yang sudah mulai habis. Jadi di 3 kasus ini kayaknya antioksidannya ya yang paling indikatif ya. Ini kurang dari 1 sudah waktunya ganti. Terus ini kurang dari 1 sudah waktunya ganti. Yang ini sootnya masih belum banyak, tapi antioksidannya sudah mulai banyak berkurang dan juga TBN-nya. Tapi ini tannya nilai keasamannya yang tinggi. Jadi yang ini berdasarkan keasaman, ini berdasarkan TAN-nya sama berdasarkan asam sama DSC-nya sama antioksidannya. Yang ini oleh soot dan antioksidannya. Jadi ya rupanya menggunakan variabel atau ya. Jadi dari 4 ini ya, kalau salah satu saja sudah tidak memenuhi, maka oli harus segera diganti. Tapi ya balik lagi ya, seperti kita lihat di sini, orang-orang Indonesia kalau melakukan uji oli paling ya cuma 4 ini saja ya. Jadi makanya ganti olinya kan ngawur-ngawuran. 5.000, 10.000 kalau pakai full sintetik, 5.000 kalau di sepeda motor full sintetik, 1.500 kalau pakai mineral di motor, 2.000 kalau di mobil. Karena mereka analisa olinya tidak menguji kapan oli itu pantas diganti oli. Jadi tidak dites apakah oli itu memang masih layak dipakai atau sudah waktunya diganti atau sudah telat ganti olinya. Dan untuk mengetahui itu perlu analisa ini ya. Yang sayangnya orang Indonesia nggak ada yang melakukan. Kalau penulis maaf ya, dan ini nggak cukup. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.